ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita berkumpul kembali di kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang terakhir dari kitab ini, sampai pada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarat taubat. Seseorang dikatakan taubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus ikhlas. Ya, kita taubat bukan karena seseorang, bukan karena orang lain. Misalnya dulu nggak sholat, tiba-tiba sholat karena pingin menikah atau pingin supaya dihormati atau supaya dapat jabatan, supaya dipilih, yang enggak ikhlas, atau supaya semakin populer, ya. Jadi dia taubat untuk mengubah image-nya, yang image-nya buruk, tiba-tiba dia berjilbab misalnya supaya orang-orang suka, supaya bertambah fansnya. Ini enggak ikhlas. Gak percuma, yang kayak gini enggak akan bertahan lama taubatnya. Ketika dia tidak dapat apa yang dia inginkan, ternyata orang enggak suka, kemudian kena haters misalnya, maka kembali lagi dia seperti semula. Yang kedua, syarat taubat adalah an-nadam ala ma hasala, yaitu harus menyesal. Ya, menyesal itu bisa kita ketahui sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Menyesal itu bisa diketahui dari rasa malu kepada Allah. Malu untuk berbuat kembali. Sehingga dia bisa mengatakan, aduh, coba tadi ya Allah, seandainya aku gak jadi melakukannya. Ya, seandainya aku tadi gak jadi melakukan itu nyesal. Sehingga dia merasa bersalah. Ya, ketika dia mungkin luput dari sholat karena ketiduran misalnya, kemudian dia ketinggalan, kemudian dia menyesal. Dia mengatakan, kenapa saya tadi telat? Gara-gara aku tadi misalnya sibuk ngurus dagang, gara-gara ada yang belanja, kemudian aku sibuk sehingga aku pun ketinggalan sholat. Nah, dia nyesal. Nah, ini bertaubat. Harus ada dulu rasa penyesalan itu. Nah, ini syarat yang kedua, harus menyesal. Kemudian setelah menyesal baru dia ngucapin astagfirullah. Ya, astagfirullah kata dia. Nah, itu nyesal. Itu untuk dosa-dosa yang ringan ya, sehari-hari. Kalau misalnya dosanya dosa al-kabair, dosa besar yang memang dia sering melakukan sejak dulu, penyesalannya harus lebih amat sangat. Ya, sampai dia malu kepada Allah. Ya, malu untuk melakukan kembali perbuatan tersebut. Ya, jadi harus ada penyesalan. Ya, kalau enggak menyesal, maka belum sungguh-sungguh taubatnya, masih ada kepingin-kepingin. Ya, orang menyesal tuh nggak lagi kepingin-kepingin. Ya, namanya nyesal. Nyesalku naruh barang di situ, akhirnya kemalingan. Nah, berarti kan dia nggak bakal lagi kepingin naruh barang di situ. Nah, itu namanya menyesal. Berikutnya, yang ketiga, syarat dari taubat adalah al-iqla' anil maksiyah allati taba minhu, yaitu harus iqla', harus berhenti dari maksiat tersebut.
maksiat yang dia taubat. Karena maksiat itu kan macam-macam tuh. Ya. Kalau dia misalnya berdosa karena praktisi riba, bentuk taubatnya nggak lagi riba, nggak lagi dia minjem bank di KPR, nggak lagi dia leasing, nggak lagi dia bekerja di tempat ribawi. Berhenti, ikhlas, melepaskan masa lalu itu. Kalau dia taubat dari artis, berhenti jadi artis, nggak lagi dia pingin ya. Ada orang selama ini memang dia cinta popularitas, pingin terkenal, jadi artis, berubah haluan, kemudian tetap ada keinginan masa lalunya, sehingga dia pun masih jadi artis dengan versi syar'i, ya kata dia versi syar'i, tapi masih main musik, masih ya khalwat dengan lawan jenis, ya masih dandan tabarruj perempuannya walaupun berhijab. Nah, ini namanya syarat iqla'nya belum, ya dia masih melakukan. Kalau kita bertaubat harus iqla'. Kalau kita dulunya suka berzina, berhenti berzina. Kalau dulunya kita suka nipu orang, berhenti dari menipu. Nah, ini iqla' anil maksiyah. Nah, ini syarat yang ketiga. Kata beliau, fa in kanatil maksiyah tarku wajib yumkinu an tudarikuhu wajaba alaihi an yakuma bil wajib. Kalau seandainya maksiat yang dia lakukan selama ini terkait dengan suka meninggalkan kewajiban, yaitu dia dulu misalnya tidak sholat, tidak puasa, ya kewajiban tidak dikerjakan, tidak berhijab, ya maka bentuk meninggalkan dosa itu justru dia harus mengerjakan kewajiban tersebut. Harus dia rajin sholat, rajin puasa, ya sebagai bentuk taubatnya dari dosa-dosa masa lalu yang dia lakukan, kalau itu adalah wajiban. Kama law atnabal insan yamna'uz zakah, sebagaimana kalau seandainya ada seorang, dia ini dulunya berbuat dosa, tidak pernah bayar zakat. Ini kan kewajiban nih, tahun-tahun nggak pernah bayar zakat, entah karena dia jahil, karena kebodohannya nggak pernah bayar zakat. Fa innahu la budda an yu'addi zakah atau yu'di zakah. Maka orang yang seperti ini, bentuk taubatnya dia harus membayar zakat. Au kana fa'al au kana fi'lu muharraman misla an yasrik li syakhsin malan summa yatub fala budda an yaruddal mal ila sahibihi wa illa lam tasih taubatahu. Jadi iqla' ini penting. Sebagaimana kata Syekh, kalau misalnya dulu dia sering melakukan perbuatan yang haram, dulunya pernah mencuri misalnya, mencuri barang orang, merampok, mencuri, atau dulu kita misalnya pernah mencuri sebelum kita kenal sunnah, kita suka maling misalnya, dulunya suka mencuri, kemudian dia bertaubat, maka dia harus, bentuk taubatnya, bentuk iqla'nya adalah dia harus mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Kalau dia tidak mengembalikan barangnya, maka tidak sah taubatnya. Ya, jadi tidak sah taubatnya. Antum misalnya tidak mengembalikannya, walaupun bertaubat, maka tidak diterima taubat tersebut. Jadi harus kembalikan barang-barang yang pernah kita curi dulu. Kita dulu pernah khianat, ngambil barang kantor, kembalikan. Pernah khianat, ikut les, ya SPP tidak bayar, ya harus kembalikan. Nah, banyak yang kayak gitu tuh, ya dia sudah lulus, tidak dilunasi SPP-nya, ya itu nanti akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, menjadi penyesalan baginya. Ya harus kembalikan, harus dibayar, bukan kemudian paling dimaafin sama sekolahnya, paling dimaafin sama ustadznya kan baik. Ya kalau kita sih nggak masalah, nggak ada rugi, tapi yang rugi dia sendiri, kasihan dia. Kalau kita sih dia nggak bayar juga nggak ada kerugian kita, karena tetap saja kamu nggak bayar, operasional tetap berjalan, guru tetap digaji, murid tetap belajar, tapi yang rugi dia
Dia nanti kaget ternyata SPP sampai 5 juta, 10 juta nggak dibayar karena nggak ditagih oleh ustadznya, nggak ditagih, kemudian dia kaget ternyata nanti di akhirat dimintai oleh Allah. Harus dibalikin, ya. Dan ini perkara yang diremehkan, hutang harus dibalikin. Nggak boleh kita kemudian dia lupa. Dia juga nggak ngelapor ke polisi, paling sudah diikhlaskan. Siapa bilang sudah diikhlaskan? Mana antum tahu? Masalahnya mereka nggak mau ribet, nggak mau ngurus masalah kayak gitu-gitu. Ini sering terjadi. Antum yang sering bermuamalah dengan manusia, sering ketemu manusia-manusia yang seperti ini. Ya, antum yang sering bermuamalah, sering ngelola sebuah lembaga, yang model-model kayak gini sering. Ngelola sebuah masjid dan semisalnya. Sering kayak gitu. Nah ini kita nggak rugi, dia sendiri yang rugi nanti, dia yang nyesal. Ya, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya kalau kita tidak melunasinya. Maka harus datang, misalnya fair aja, datang ke sekolah, ke mudir, ke yayasan. Saya nggak sanggup Ustadz bayarnya, ya, karena saya nggak ada, bisa nggak Ustadz dikurangi? Ya nggak masalah, asalkan kita sudah mengutarakan. Bisa, semuanya bisa, asalkan kita jujur dan berani, bukan menghilang. Ya, karena kita juga sifatnya menolong dakwah ini, saling tolong menolong. Nggak ada yang pingin nyusahin satu dengan yang lainnya. Yang penting kita jujur, kita memang benar-benar berusaha untuk membayar, tapi nggak ada uangnya, sudah, semuanya beres, ya. Baik, kata Allah Ta'ala, fa in qala qail, kalau seandainya ada yang berkata, hada rajulun saraqa malan min syakhsin wa taba ilallah. Laki-laki ini dia mencuri harta seorang, kemudian dia bertaubat. Lakin al-mushkil kaifa yu'addi hadal mal ila sahibihi. Tapi di sini ada permasalahan, bagaimana sih cara kita ngembaliin barang yang pernah kita curi? Ini kan bahaya nih. Kita pernah nyuri, kalau kita balikin jangan-jangan nanti dia marah sama kita, malah dilaporin ke penjara, ke polisi. Sebenarnya kan kita lah beriktikad baik tuh untuk mengembalikan. Ini salah satu hal yang disebutkan oleh Syekh, permasalahan ketika cara kita mengembalikan barang yang kita curi. Apalagi yang dulu-dulu, ya. Apalagi yang dicurinya besar. Dulu dia tidak ngaku, ketika dia interogasi, enggak, wallahi tidak. Sering kan kayak gitu orang yang suka mencuri itu, enggak kita suruh sumpah, dia sendiri yang demi Allah. Ya, ini ngeri. Orang yang tidak jujur itu dianggapnya sumpah itu cuma main-main. Padahal antum tahu orang-orang kafir, orang-orang seperti ambil contoh ya, orang-orang Hindu itu sangat takut bersumpah. Mereka tahu bahwasanya dewanya marah, kualat, dikutuk. Tidak berani mereka sumpah palsu. Yang orang Islam gampang-gampang saja, ya, bersumpah palsu. Nah jadi gimana kita? Nggak tahu kita bertaubat, dapat hidayah. Padahal dulu kita sempat ngembaliinnya. Cara kita ngembaliinnya bagaimana? Udah kayak gitu. Yakhsha idza addal mal ila sahibihi an yaqa'a fi masyakil fayadda'i mathalan sahibul mal anal mal aktsar. Ya, karena kata beliau, khawatirnya kalau kita kembalikan barang itu kepada dia, maka akan muncul masyakil, muncul permasalahan. Dia akan menuduh kita, misalnya, kamu kayaknya ngambil lebih dari ini deh, kata dia. Padahal kita cuma ngambil 1 juta, tapi gara-gara dia tahu kita ini pencuri, akhirnya pasti kamu juga ngambil yang ini kan, ngambil yang itu kan, kamu yang itu juga kan, akan jadi masalah. Kalau kita udah baik-baik, cuma maling 1 juta itu, merembet, kayaknya yang dulu-dulu kamu juga lah, kamu juga, akhirnya niat baik kita jadi masalah. Nah, fi muskilah. Aw yatahammu hadar rajul wa yashi'u amrahu aw ma asbahu dzalika. Atau justru, ya, dia menuduh kita, ya, menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian akhirnya perkaranya pun menjadi tersebar, misalnya menjadi masalah.
yang kita sudah diam-diam mau nganterin, dibuatnya status di medsos. Kan ada yang kayak gitu. Ya, apalagi zaman sekarang, apa-apa dibuat status di medsos. Aib orang dibongkar-bongkar. Nggak boleh bongkar-bongkar aib orang. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Kalau antum suka nutupin aib orang, Allah akan tutup aib antum di dunia dan akhirat. Gak usah ngurus aib orang. Ya, kita sendiri banyak aib. Ya, walaupun antum tahu orang itu seperti itu, nggak ada gunanya ngurusin aib-aib orang itu. Aib-aib orang, kepoin aib-aib orang, nggak ada gunanya. Kepoin aib-aib ikhwan. Lebih baik kita nggak tahu aib dia dah, supaya kita senang ketemu dia. Kita bisa mencintai dia karena Allah. Ketemu assalamualaikum sudah. Ya, kalau kita ketemu dia langsung jaga jarak, aja kita sendiri yang nggak enak. Kalau kita buka mencari-cari aib orang. Nah, kata beliau, dan yang semisalnya. Terus famada yasna, kalau kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang mengembalikan justru menimbulkan madarat yang lebih besar, kira-kira kita mau ngapain? Kata beliau, la budda an yusilal mal ila sahibi bi ayyi tariq. Kalian harus berusaha mengembalikan barang itu tetap dengan berbagai macam cara, berbagai macam jalan. Kalian harus kembalikan. Bi imkanihi an yursilal mal ma'a syakhsin la yattahammu bis saraqah wa yu'tihi sahibihi wa yu'tihi sahibuhu. Cara yang bisa kita lakukan, kita dengan menitipkan barang itu kepada seseorang yang dia, orang tersebut orang yang jujur, adil, yang dia percaya ya barang curian itu, dan diberikan kepada dia tanpa harus diketahui siapa yang maling. Ada kan cara kan? Ija kayak gitu kan? Misalnya lewat ustadz kan nggak mungkin maling. Mungkin nggak ustadz maling? Insya Allah. Ustadz siapa? Iya, mungkin ustadz maling. Tapi kan ghalibnya biasanya enggak. Langsung kesedek anak bilang. Ghalibnya enggak. Ghalibnya nama ustadz takut sama harta yang bukan miliknya. Ghalibnya ya, kecuali ada oknum-oknum ustadz yang begini dan begitu. Tapi kita juga nggak bisa menuduh kan. Ini kadang ada yang nuduh seperti ini seperti itu tanpa bukti. Hati-hati. Dia nanti kelak di akhirat habis pahalanya. Kita sih seneng-seneng aja dituduh. Seneng kan? Jadi kita kayak sedang dapat pahala, ya enggak? Kemudian kita sedang transfer dosa ke dia. Kita jangan. Kalau nggak ada bukti nggak boleh. Ya nggak boleh menuduh yang bukan-bukan. Seperti itu. Karena berat ya. Berat masalahnya menuduh orang sementara tidak ada bukti, ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini, ya misalnya seperti ke ustadz, karena ustadz kan biasanya orang kan segan untuk mengembalikan, atau siapa saja yang dianggap orangnya itu dipercaya. Maka titip sama dia, ustadz tolong ustadz, atau sama siapa dialah, tolong balikin uang ini ustadz ke dia ustadz, dulu ku pernah mencuri. Tapi ku tidak berani mengembalikan. Kalau ku kembalikan habis ku di tempatnya. Intinya balikin saja ini ya dari seseorang yang dulu pernah mencuri tanpa sebutkan namanya. Selesai kan? Haknya sudah terpenuhi ya. Maka akhirnya ya dia mengatakan ya fulan hadza min syakhsin akhadha minka awalan wal an awsalahu ilaika. Nah, kata beliau, sehingga ustadz ini atau orang yang terhormat ini mengatakan, ya akhi, ini ada uang 1 juta misalnya, dulu pernah dia ambil darimu, sekarang dia balikin kepadamu. Nah, kemudian siapa ustadz dia orangnya? Kata ustadznya, udah nggak perlu tahu, yang penting dia sudah balikin, ya nggak perlu tahu. Karena yang ngomong ustadz kan dia tidak berani, kecuali ya memang dia tidak mempercayai ustadz. Ya, biasanya kan pada umumnya misalnya pada ustadz atau pada siapa kakak dia atau siapa yang dia anggap dia segani misalnya kan, sehingga dia nggak mungkin dia melakukan ittiham, tuduhan kepada ustadznya. Maka wa yakunu hadha syakhs muhtaraman aminan
Bima'na annahu la yumkin li sahibil mal. Maka yang membalikan dititipkan ini harus orang yang muhtaram, harus orang yang dihormati. Bukan orang-orang yang nggak jelas, harus dihormati. Karena kalau dia dihormati, nggak berani dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang itu dengan menuduh yang tidak benar. Ya, maka akhirnya, dan juga orang yang dikembalikan terkenal dengan aminan. Memang dipercaya, nggak pernah ada rekam jejaknya dia korupsi, rekam jejak dia mencuri, rekam jejaknya dia buruk akhlaknya, nggak ada. Sehingga nggak bisa tertuduh. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu, beliau nggak bisa tertuduh karena beliau memang terkenal amin, dipercaya, kemudian jujur, amanah. Sehingga orang nggak berani menuduh yang bukan-bukan. Maka kata beliau, sehingga nggak mungkin orang yang dikembalikan barang ini sampai mengatakan kepada dia, imma antu ayin li man a'toka iyahu wa illa fa anta sarik. Nah, kata beliau, sehingga nggak mungkin orang yang dikembalikan barang ini sampai mengatakan kepada yang dititipkan, kata dia, coba kamu sebutin siapa yang ngasih. Ya, kalau kamu nggak bisa nyebutin siapa yang nitip ini, kamu berarti yang mencuri. Nah, kalau ini nggak ada gunanya, maka kita jangan menitipkan kepada orang yang tidak miliki, ya dia mungkin tidak bisa membela dirinya, sehingga bisa jadi akhirnya gak lagi kita sudah dititipin malah kita yang dituduh, kan gawat. Ya enggak? Maka harus cari orang yang kita percaya, seperti ustadz, tokoh agama yang nggak mungkin dia menuduhnya. Ya, amma idza kana yumkin fa innahu muskil. Adapun kalau seandainya kita nitipin kepada ustadz, bukan ustadz, atau orang biasa saja nitipin sama bi sayur, tolong balikin tuh, kakak sering jual sayur di situ, lewat situ, ya gawat, ya akhirnya jadi masalah sampai dia bilang, kalau kamu nggak bisa tunjukin siapa yang ngasih ini, kamu berarti yang nyuri, kamu lah bi sayur ini yang nyuri. Akhirnya jadi masalah, akhirnya bisa, bukanku wallahi, akhirnya terbongkar yang ngasih ini adalah si fulan. Ya udah, nggak ada akhirnya muskilah, akhirnya jadi masalah. Ya akhirnya nggak bermanfaat. Ya, nah ini yang pertama, bisa dengan seperti itu. Saya memberikan permisalan, misalu dzalika, kalau seandainya dia ini adalah perkara yang besar, kata beliau, an yu'tihil qadi, berikan kepada hakim. Nah, kalau kita misalnya ada hakim, nah, kalau di sini kan ustadz, kalau di dunia, di dalam hukum Islam hakim, ya, au yu'tihil amir, atau kasih ke amir, pemimpin. Kayak misalnya kita pernah ngambil barang PTK yang lain, PTK pegawai yang lain, kita pengen balikin, nggak mungkin, maka kita titip sama pemimpinannya, mudirnya atau direkturnya atau pemimpin perusahaan, bisa nggak saya titipin ini, saya dulu pernah maling. Nah, ketika pemimpin perusahaan yang ngasih ke dia, ya direkturnya, mudirnya ngasih ke dia, nggak mungkin dia bisa, kamu mudir, langsung dipecat dia, berani gitu sama dia, ya nggak mungkin. Nah ini caranya, cara terbaik, titip ke bosnya, titip ke orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya dari dia. Nah jadi seperti itu. Nah ini kata Syekh, titipkan ke hakim atau titipkan ke al-amir, ke pimpinan, kemudian katakan hadza mal fulan akhadtuhu minhu. Kemudian dia akan mengatakan ini adalah harta dari si fulan yang pernah dia ambil, ya. Kemudian aku berikan kepadamu. Wa anal antabib. Oh kata beliau, hadza mal fulan akhadtuhu minhu wa anal antaib. Ya, fa'addih ilaih. Kata, sehingga kita mengatakan kepada hakim tersebut atau pimpinannya atau ustadznya, ini adalah harta yang pernah aku ambil darinya. Sekarang aku sudah bertaubat, bisa nggak minta tolong balikin ini kepada dia. Wa fi hadil hal yajibu ala man a'tahu iyahu an yu'addihi in qadan lil akhar wa raddan li sahibil mal. Maka demikian, dalam keadaan ini ya wajib bagi orang yang memberikannya, ya, adalah orang-orang yang memang, ya, yang memang dia memiliki, ya, memiliki
yang memang memiliki sesuatu yang membuat orang itu menerimanya dan tidak menolaknya. Nah, ini para Rasul Subhanahu wa taala ya, kata Syekh, solusi bagi kita yang pernah maling-maling dulu kayak gitu kalau memang kita tidak bisa. Ya. Kemudian fa idza qala qail, kemudian apabila ada yang berkata, innal ladzi akhadtu minhul mal qad mata famadza asna. Ada yang berkata, sesungguhnya aku pernah mengambil harta orang, tapi ku tidak bisa mengembalikan karena dia sudah meninggal. Apa yang harus aku lakukan? Kalau orang sudah meninggal, bagaimana harus kita lakukan? Maka kata beliau, fal jawab yu'tihil warasah. Maka berikan kepada ahli warisnya, ya. Cari ahli warisnya. Ahli warisnya sudah pindah. Nggak tahu kemana ahli warisnya, sudah lama. Karena aku malingnya seingatku waktu ku lagi SMP, SMA, ya, atau masih kuliah. Orangnya udah mati, ahli warisnya nggak ada. Maka kata beliau, kalau nggak ada, maka bisa diberikan ke Baitul Mal. Kalau ada Baitul Mal, nah kita nggak ada Baitul Mal, ya. Kemudian faida qala ana la a'riful alwaras wa la a'rifu unwanuhum. Aku nggak tahu di mana ahli warisnya, dan aku juga nggak tahu di mana alamatnya. Alamat ahli warisnya saya nggak tahu. Maka jawab, yatasaddaq bihi amman huwalah wallahu azza wa jalla ya'lamu hadza wa yusiluhu ila sahibihi. Kata beliau, solusinya kalau nggak ketemu lagi ahli waris, maka sedekahkan. Sedekahkan uang tersebut dengan niat pahala untuk orang itu. Kita pernah ngambil 1 juta, sedekahkan. Kalau bisa sedekahkan yang sifatnya jariah, biar dia tambah, wah senengnya dikubur sana dia, ngalir pahalanya, dikubur dapat nikmat. Bangun masjid, sedekahkan untuk masjid. Yang masjidnya jelas penggunaannya, jangan masjid-masjid tidak jelas, dipakai acara-acara nggak jelas. Masjid yang jelas, masjid sunnah, ada kajian, ada para penghafal Quran yang dibangun di atas dasar takwa, bukan untuk jreng-jreng, ya, untuk takwa. Nah itu kita bangun situ sehingga dia nanti akhirnya dapat pahala, karena ketika di akhirat nanti segala macam jenis dosa, kezoliman nggak bisa dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan pahala. Nah kebetulan kita tadi sudah niatkan pahala sedekah untuk dia, berarti ketika di akhirat sudah terbalaskan, tertebus dengan sebuah pahala yang dia dapatkan, sehingga tidak mengurangi pahala kita di akhirat dan tidak juga transfer dosa dia kepada kita. Nah demikian kata Syekh, beliau mengatakan fahadhi maratib at-taubah binisbati liman akhadha mal syakhsin maksum. Demikian kata beliau bentuk taubat kita. Kalau kita ngambil harta orang, bentuk taubatnya seperti itu. Ya sudah, ya selesai. Cuma masalahnya Ustadz, kayaknya pernah saya maling dulu, tapi kok lupa gitu. Lupa, gak inget lagi sama sekali. Masih kecil-kecil bujang-bujang kayaknya pernah ngambil jambu orang, ya tapi lupa, ya. Kemudian juga kayaknya pernah saya berhutang atau beli di warung, kemudian gak ada kembalian. Oh nanti Pak ya, saya balik lagi, ya lupa ngembaliinnya. Itu kan tetap ditanya, tapi kita lupa di mana warungnya, orangnya, semua blank karena udah lama. Dan kita sudah bertaubat. Gimana solusinya? Solusinya tadi, sedekah tadi. Kita sedekahkan saja kira-kira, ini untuk orang yang dulu pernah saya zolimi lah. Nah, kayak gitu kan. Atau kalau memang sudah nggak ingat sama sekali, itu alamat, sebenarnya dia sudah memaafkan antum. Ciri-cirinya kayak gitu. Para ulama kayak gitu. Kalau seandainya ada dosa-dosa kita yang dulu, yang kita sudah nggak tahu lagi, ya, dan ya kita nggak tahu lagi. Biasanya dosa-dosa, biasanya kezoliman kecil-kecil. Nah, kezoliman kecil-kecil itu biasanya orang itu sebenarnya nggak tersinggung, ya, dan dia sudah melupakan. Akhirnya kita pun terlupakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para Subhanahu wa taala. Berikutnya, tadi kita terkait dengan ngambil harta orang. Nah, bagaimana kalau misalnya gibah, kita pernah ngomongin orang. Nah, ngomongin orang ini bahaya. Ya, ini
makan bangkai, nggak boleh. Antum kalau misalnya tahu ada aib orang, sejelek apapun dia, nggak usah dicerita-ceritain ke orang. Karena ketika antum mencerita-ceritakan ke orang, justru itu membuat dia semakin malu. Kalau dia malu, akhirnya dia semakin sulit bertaubat. Bisa jadi sebab kita. Padahal dia itu sebenarnya pingin ya bertaubat, tapi kita sendiri yang bongkar-bongkar, akhirnya dia makin menjauh. Ketika dia makin menjauh, dia nggak mau ngaji lagi. Ketika tidak mau ngaji lagi, dia cari lingkungan yang baru, yang beda dengan sebelumnya. Makin rusak dia. Nah, jadi jangan cerita-cerita. Sudah, biarin aja. Ya, kalau misalnya antum nggak suka dengan dia, nasihati saja dia. Kalau dia nerima ya sudah. Jangan kita bahas-bahas cerita-cerita. Kecuali memang kita ceritakan untuk memberikan solusi. Karena kan gibah kan tidak semua dilarang ya. Ada yang boleh memberikan solusi, gibahin orang fasik, gimana supaya orang hati-hati dari kefasikannya, nggak masalah. Gibahin si fulan, artis-artis yang banyak diidolakan orang, itu kan kadang artisnya jelek, bukan jelek fisiknya, jelek akhlaknya, jelek pengajarannya, kemudian banyak yang ngefans, ya kita gibahin, nggak boleh, dia tuh jahat, dia itu, nggak masalah, supaya orang nggak mau ngefans sama dia. Karena dia bahaya, merusak akal manusia. Ya, ini enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita secara umum gibah itu enggak boleh. Ya, maka bagaimana terlanjur kita gibah? Kita pernah nyebutin aib orang. Misalnya ada ikhwan yang masa lalu mungkin dia pernah berzina atau dia pernah istrinya hamil duluan, misalnya kan. Enggak ada sebab, enggak ada musabab, orang sudah hijrah, dia itu dulu hamil duluannya, apa yang kayak gitu-gitu. Orang sudah taubat masih dibahas-bahas dia hamil duluan. Apa gunanya? Hikat ya, iri sama orang atau busuk hati kata kita. Ya seharusnya nggak boleh kayak gitu. Biarlah orang yang sudah bertaubat, dia seperti nggak ada dosa, itu prinsip hidup kita. Orang yang sudah bertaubat, punya masa lalu, itu nggak ada dosa lagi. Jadi nggak usah diulik-ulik masa lalunya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita terlanjur gibahin orang? Maka kata beliau, minal ulama man qal, sebagian ulama mengatakan, la budda an yadhhaba ila syakhsin yaqul inni agtabtuka halalni wa fi hadil mushkilah. Sebagian ulama ada yang menganjurkan kamu ketemu dia, kemudian katakan, dulu ku pernah gibahin ka, tolong minta dihalalkan, tapi ini muskilah. Wah, ini gawat. Gawat dak? Gawat lah. Ya. Gawat kita menceritakan saya pernah gibahin kamu, boleh nggak dihalalkan? Nah, bukan seperti itu solusinya. Kata beliau, wa minhum man fassala. Para ulama banyak yang merinci bagaimana cara kita bertobat dari dosa ghibah. Wa qala in alima bil ghibah dhahaba ilaihi wastahallahu wa ilam ya'lam fala haja an yaqula lahu syai' li'anna hada yaftahu bab syarr, yaftahu bab syarri atau yaftahu bab syarrin. Kata beliau, kalau seandainya kita ketahui dengan ghibah ini, kita pergi kepadanya dan kita minta kehalalan, ya, kalau seandainya dia tahu, ya, wa in alima bil ghibah dhahaba ilahi wastahallahu. Kalau seandainya yang digibahin itu tahu kita gibahin dia, dah terlanjur tahu. Dari mana kau tahu? Dari si itu, dia yang cerita. Nah, sudah disebut, ya du pula dombanya. Ini kan penyebab kita bertengkar itu rata-rata sama ikhwah. Kadang murid ngadu domba ustadz dengan ustadz. Ini bahaya, ya. Nggak boleh ustadz dan ustadz diadu-adukan, diseuzon-seuzonkan antara satu dengan yang lain. Nggak boleh kayak gitu. Diprasangka-prasangkakan, merasa mereka masing-masing sudah, nggak usah diurus, ya nggak usah diurus ustadz ini ustadz itu, ya. Maka kata beliau, kalau seandainya terlanjur ketahuan, ya, maka mau nggak mau antum harus ketemu dia, mau nggak mau harus minta maaf, ya, saya minta maaf, harus, jangan. Emang kenapa?
Ngapain kau harus minta maaf? Ya memang nyata kok. Ini bahaya. Ya harus minta maaf. Seperti misalnya para asatid kita al-kibar yang sering digibah-gibahin oleh ustadz-ustadz si fulan. Kemudian dia mengatakan saya rujuk. Saya sekarang sudah ke mahat salaf yang model ini, nggak lagi ke tahdir-tahdir. Kemudian dia mengatakan dia rujuk, dia taubat. Ada nggak dia nemuin ustadz yang dulu pernah digibah-gibahinya, dibilangnya sururi, dibilangnya manhatnya tak jelas, alubida, segala macam. Ada nggak dia datang minta maaf? Kadang dia nggak minta maaf, cuma bilang saya sudah rujuk, saya sudah ikut sama kalian. Nah, ini bahaya. Harusnya dia minta maaf sama ustadz itu. Karena kalau enggak, ucapan-ucapan dia dulu yang gibah-gibah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau udah terlanjur tahu. Nah ini juga bagian adab. Kalau seandainya memang dia sudah rujuk dari ucapan-ucapannya dulu, dia menghina, dibilangnya ustadz itu apa gitu kan, seperti itu kan, di depan orang-orang, maka dia harus minta maaf. Wa illam ya'lam fala hajah an yaqula lahu syai'an li'anna hada yaftahu bab syarr. Kalau seandainya dia tidak tahu kita gibahin dia, maka tidak ada hajat kita untuk ceritakan kepada dia. Yang penting kita minta maaf aja secara umum. Kalau memang dia tidak tahu, ya pas lebaran datang. Kalau memang tidak berani saat ini, lebaran. Tapi jangan nunggu lebaran. Kalau nunggu lebaran tidak besok mati, susah kan? Kalau bisa, kalau kita mau tenang segera. Nah, tapi ternyata belum berani-berani, momen pas lebaran datang ke dia, minta maaf, ya. Bukan berarti dilarang ya minta maaf pas lebaran, karena kalau dia memang kebaikan tidak masalah, walaupun tidak ada contohnya untuk harus maaf-maafan saat lebaran. Tapi kalau memang itu budaya urfnya orang maaf, ya udah momennya kita ambil. Ya, momennya kita ambil untuk minta maaf. Kalau memang pas lebaran beraninya ke rumahnya. Ya enggak, tapi kalau enggak berani, ya kalau misalnya berani segera minta maaf saja. Ya afan, akhi. Karena kan kita kan bingung, tiba-tiba maaf ya, emang kamu salah apa? Nah, kan ini lebaran aja kan. Lebaran kan maaf ya, memang orang minta maaf. Nah, jadi kan kita enggak ada prasangka dia sampai bilang, emang kenapa kamu minta maaf? Enggak lah, minta maaf aja lah. Mungkin aku pernah salah. Ya, itu bisa seperti itu. Karena dulu pernah juga ada orang datang ke rumah saya, tiba-tiba minta maaf aja. Minta maaf Ustaz, minta maaf. Emang apa? Tidak usah minta maaf aja. Udah habis itu sudah. Ya gitu, ada ceritanya kayak gitu. Saya pernah alami juga, cuma minta maaf aja dia. Tapi dia tidak menyebutkan apa-apa penyebabnya. Sudah, ya tidak masalah. Ya, itu contohnya. Kemudian berikutnya, wa minhum man qala la yu'allimuhu mutlaqan kama ja'a fil hadis kafaratu man igtabtahu antastaghfira lahu fasastaghfiru lahu wa yakfi. Sebagian mengatakan gak usah dikasih tahu sama sekali kalau kita ghibah. Ya, gak usah sama sekali dikasih tahu, tapi kita bisa mengamalkan hadis Nabi. Kata Rasul SAW dalam sebuah hadis, ya, kafaratu man igtabtahu antastaghfir lahu fayastaghfir lahu wa yakfi. Bentuk kafarah kita kalau kita pernah ngibahin orang adalah kita minta ampunkan dia dari dosa-dosanya. Nah, kita, ya Allah, ampunilah dosa dia, ya. Nah, itu bentuk ghibah kita. Kita doakan kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah ngampuni dia. Ya terus kita doain, karena dulu kita pernah ghibahin dia. Nah, ini kata Syekh, sebagian mengatakan gak usah sama sekali dikasih tahu. Walakin qaul tsani huwal wasat. Tetapi kata beliau, pendapat yang kedua itulah pendapat pertengahan. Wa huwa an-naqul, dia mengatakan, yaitu an-naqul, wa huwa an-naqul in kana sahibuhu qad alima bi annahu iktabahu fala budda an yatahallala minhu li'annahu hatta law taba sayabqa fi qalbi sahibi syai'
wa illam ya'lam kafahun an yastaghfira lahu. Jadi kita gabungkan pendapat. Jadi kalau seandainya terlanjur dia tahu kita gibahin dia, maka antum harus datangi dia dan minta maaf, minta kehalalan. Sudah minta maaf akhi, saya khilaf ya. Sudi antum maafin saya dulu saya memang khilaf, ceritain itu. Ini sering terjadi nih. Ya akhwat terutama, ikhwan juga sama. Akhirnya gara-gara masalah kecil jadi besar, nyerempet. Apalagi sampai bilang, jangan bilang siapa-siapa ya, kata dia. Ini rahasia. Jangan bilang tapi, kok ada rahasia. Oh gitu, jangan bilang siapa-siapa. Dia juga sama, jangan bilang siapa-siapa. Jangan. Ini kan sering kayak gitu. Ya, ini bahaya yang model seperti ini. Karena seneng banget tahu aib orang, padahal kita sendiri aibnya nggak terhitung. Cuma Allah tutup aib kita sehingga kita itu masih bisa menegakkan kepala. Kalau orang yang aibnya terbuka, dia cuma nunduk saja. Kemudian dia juga nggak berani ketemu ikhwan-ikhwan, kan kasihan, ya. Nggak ketemu, akhirnya dia makin menjauh, akhirnya jadi orang awam. Gara-gara kita gibahin. Padahal kalau orang berbuat dosa itu seharusnya kita dekati, dia lagi futur, kita ajak dia lagi, kita ingatin dia, bukan makin digibahi. Itu kan kita kan harus sayang sama saudara kita kan. Bukan kita itu benci sama saudara kita, tapi kita sayang. Nah, ini harus ada sifat rahmat. Semakin kita banyak belajar agama, seharusnya rahmat itu semakin, sayang itu makin tinggi, bukan makin tasyaddud. Belajar agama makin keras, makin suka nyalahin orang, kemudian menganggap diri lebih bagus dari dia. Nah, ini bahaya kayak gini. Ya, jangan sampai kita kayak gitu. Jadi harus senantiasa kalau lihat ini kita lagi. Jangan kita kemudian, makanya lebih baik nggak tahu aibnya sehingga kita bisa tetap ngobrol apa kabar, akhi, kenapa nggak kajian lagi gitu-gitu. Tanya lagi aja. Ya, seperti sekedar tanya kayak gitu aja sehingga dia merasa diperhatikan. Benar-benar li'annahu, karena kata dia lautaba sayab kofikol, kata tadi. Li'annahu hatta lautaba sayab kofikol bisahibi syai'. Karena kalau kita tidak minta maaf, walaupun kita bertaubat, tetap di hati orang itu ada rasa sakit hati sama kita. Kemudian kalau seandainya nggak tahu, nggak ketahuan, cukup kita minta ampunkan diri kita dan dia, doakan dia. Jadi kita ketahui nih dosa dia ini, kita doakan, ya Allah. Makanya kita kan gibahin dia nih, dulu mungkin dia berzina, kita doa, ya Allah maafin aku, kemudian aku minta tolong ya Allah, mudahan kau ampuni dosanya juga. Karena doa orang yang tidak diketahui ijabah, dan juga itu kejujuran. Jujurnya seseorang itu kepada kita murni baik dan cinta sama kita, ketika dia doain kita, dia tidak tahu. Bukan aku tadi doain kayaknya, ya. Ini namanya tidak jujur. Ya, maksudnya untuk apa diceritain ku doain kah? Kalau memang antum benar-benar mencintai dia, antum doakan saja. Apalagi dulu kita pernah merasa bersalah sama dia, pernah gibahin dia, tinggal kita, ya Allah saya minta maaf, dan juga dia mudahan Allah ampuni dosanya. Sampai kapan? Sampai hati kita merasa tenang. Ya, sampai hati kita tenang, merasa kita sudah selesai. Ya, merasa dada kita yang sempit jadi lapang. Gitu juga istighfar terus sampai dada kita yang sempit gara-gara dosa jadi lapang lagi, ya. Itu caranya. Allah alam bisawab. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.